Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mosi yang berjudul Dewan ini akan mengadopsi mekanisme student loan di Indonesia. Seperti yang sudah dijelaskan, student loan itu salah satu bentuk bagaimana siswa atau murid itu bisa belajar, tapi mereka punya kendala di bidang ekonomi. Tim Pro menyatakan bahwa mereka mendukung pemberlakuan student loan ini di Indonesia. Seperti diketahui, di Indonesia, student loan ini merupakan kebijakan yang asing karena memang belum pernah atau jarang menerapkan kebijakan tersebut. Maka dari itu, perlu dipertimbangkan kembali jika memang ingin menerapkannya di Indonesia, karena ini merupakan kebijakan yang tidak familiar di negara kita. Oleh karena itu, saya tidak setuju kalau di Indonesia mengadopsi mekanisme student loan. Namun, sebelum saya masuk ke argumen saya sendiri, saya ingin menyanggah poin-poin yang disampaikan oleh tim pro. Yang pertama, tim pro mengatakan bahwa negara Indonesia itu masih dalam fase perkembangan. Dari yang dinyatakan oleh tim pro saja, ini sudah jelas ya, negara Indonesia itu masih berkembang. Maka dari itu, Indonesia tidak boleh asal mengadopsi kebijakan yang ada di negara luar. Untuk alternatifnya, agar pendidikan di Indonesia lebih mudah aksesnya, pemerintah bisa memperluas subsidi di bidang pendidikan, di mana ini merupakan cara yang lebih efektif dan minim resiko. Mereka juga mengatakan bahwa di Indonesia sumber dayanya masih terbatas. Pernyataan ini memang benar, dan maka dari itu seharusnya tidak menerapkan kebijakan tersebut, karena dengan keterbatasannya sumber daya ini justru menimbulkan resiko yang cukup berat. Apalagi di Indonesia ini sistem kerja dan lapangan kerjanya belum sestabil negara lain. Selanjutnya, dari tim pro mengatakan bahwa beasiswa itu susah diraih. Tim pro, tentunya ada alasan mengapa beasiswa itu susah diraih. Beasiswa ini diberikan kepada orang-orang yang memang pantas mendapatkan itu. Lalu, tim pro di sini mengatakan bahwa adanya student loan diperlukan untuk jangka panjang, yang mana hal ini justru bisa berbalik dan malah lebih mempersulit lagi. Kenapa? Student loan tentunya memiliki bunga, dan dengan adanya bunga itu menaikkan harga dari yang seharusnya kita bayar. Makin lama waktu kita, makin menunda-nunda kita bayarnya, maka si bunga ini membuat hutang yang harus dibayar jadi makin banyak. Di sini, tim pro juga mengatakan kalau ia sudah mempertimbangkan kemungkinan terbesar. Untuk itu, tim pro belum sepenuhnya mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang ada, dan mereka hanya memikirkan kemungkinan baiknya dan belum analisis mendalam dan memikirkan kemungkinan terburuknya. Oleh karena itu, yang mereka sampaikan pada poin ini perlu dikaji lebih lanjut. Yang kedua, menurut tim pro, student loan ini membuat perkembangan yang lebih baik. Mereka berkata bahwa orang-orang jauh lebih visioner, di mana menurut saya justru dengan orang-orang jauh lebih visioner, mereka itu akan lebih berpikir ke depan, dan pastinya mereka akan ragu apakah mereka akan ambil student loan atau tidak. Karena kalau dipikirkan untuk kedepannya, pasti mereka akan memikirkan resiko dan mempertimbangkan apakah student loan akan lebih mendatangkan keuntungan atau kerugian bagi mereka. Sehabis itu, mereka mengatakan bahwa dengan student loan akan timbul rasa tertekan. Hal ini tentunya adalah hal yang buruk sekali. Mengapa? Karena si siswa ini seharusnya dia harusnya belajar, maka dia jadi merasa cemas, rasa takut dikejar hutang, dan mereka jadi dihantui rasa tersebut. Dan hal ini terjadi, mereka menjadi tidak fokus terhadap pelajaran dan malah jadi fokusnya ke membayar si hutang tersebut ini. Dan justru dengan menanamkan rasa cemas ini malah membuat orang berpikir dua kali. Lalu mereka menyatakan bahwa ini menimbulkan sifat kompetitif. Tim pro, hal tersebut sudah diterapkan di sistem beasiswa yang bahkan lebih kecil resikonya dari student loan. Maka dari itu, sekali lagi saya katakan bahwa tim pro harus mengaji ulang argumen yang mereka sampaikan. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan poin-poin dari saya sendiri. Yang pertama, lapangan kerja di Indonesia yang cenderung belum stabil. Di Indonesia, lapangan kerja dan gaji yang dapat diakses orang-orang itu belum terlalu banyak dan cenderung belum stabil. Hal tersebut menyebabkan orang-orang atau siswa yang mengikuti student loan sulit untuk membayar kembali. Misal, si A adalah orang yang baru lulus kuliah, lalu ia memang sudah harus membayar student loan-nya. Namun karena ketidakstabilan kerja ini membuat A jadi sulit mencari kerja, dan jadinya ia tidak bisa membayar student loan yang ia ikuti. Yang kedua, menimbulkan rasa stres karena terbebani oleh utang. Bayangkan, jika seseorang mahasiswa yang harusnya ia belajar dan mengejar impiannya, ia justru malah stres karena ada hutang yang harus dibayar. Karena rasa stres tersebut, si mahasiswa ini fokusnya malah hancur, dan dia malah jadi fokusnya ke bayar utangnya ini, dan dari hal itu dia jadi memiliki beban finansial.
Adapun alternatif yang bisa dilakukan pemerintah yang dapat memperluas jangkauan pendidikan. Yang pertama, memperbanyak beasiswa. Karena yang mendapatkan beasiswa ini merupakan orang-orang terbaik, orang-orang jadi merasa termotivasi dan mengejar beasiswa agar mendapatkan pendidikan yang tinggi dan menjadi orang yang terbaik di kalangan-kalangan mereka. Yang kedua, memperluas subsidi dari pemerintah. Pemerintah sudah melakukan subsidi seperti KJP dan PIP contohnya. Hal tersebut sudah terbukti efektif dan pemerintah tinggal lebih memperluasnya lagi. Dari yang saya sampaikan, Indonesia belum cocok untuk menerapkan kebijakan student loan ini karena resikonya itu masih terlalu besar dan terlalu bahaya pokoknya, baik untuk diri sendirinya maupun untuk keberlangsungan negara. Maka dari itu, saya sudah yakin kalau yang saya sampaikan itu benar dan saya bangga berdiri di sini menjadi tim oposisi. Terima kasih.